Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pidato yang berjudul itu kenakalan remaja dan upaya cara pencegahannya. Hadirin yang saya hormati, masa remaja merupakan masa pemeliharaan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini seorang mengalami berbagai perubahan, baik fisik, emosional, maupun sosial. Mencoba hal-hal baru, namun jika kita tidak disertai dengan bimbingan yang baik, masa remaja juga dapat menjadi masa yang penuh resiko. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah segala bentuk perilaku yang menyimpang dari norma sosial, norma agama, maupun aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Bentuk kenakalan remaja ini sangat beragam, mulai dari membolos sekolah, berkelahi, merokok, mengonsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Balap liar juga termasuk, hingga tindakan kriminal yang lebih serius lainnya. Fenomena kenakalan remaja bukanlah masalah yang dapat dianggap sepele. Dampaknya tidak hanya yang dirasakan oleh pelaku, tapi juga dampaknya bisa ke keluarga, sekolah, masyarakat. Seorang remaja itu yang terlibat dalam perilaku menyimpang beresiko mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan masa depan yang cerah, bahkan dapat berhadapan dengan hukum. Selain itu, orang tua dan keluarga juga akan merasakan kesedihan serta kekecewaan akibat perilaku tersebut. Nah, teman-teman yang saya banggakan, ada banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Faktor pertama, itu kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seorang anak belajar tentang nilai dan perilaku. Ketika komunikasi antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik, remaja dapat merasa kurang diperhatikan dan mencari pelarian dari luar rumah. Nah, yang faktor kedua itu adalah mempengaruhi pergaulan. Lingkungan pertemanan yang memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter remaja. Tidak sedikit remaja yang awalnya berperilaku baik, kemudian terjerumus ke dalam kenakalan karena ingin diterima oleh kelompoknya. Nah, keinginan itu untuk dianggap keren karena tidak ingin dikucilkan biasanya. Seringkali membuat seseorang mengikuti perilaku negatif lainnya yang teman-temannya lakukan. Yang ketiga, itu adalah faktor perkembangan teknologi dan media sosial. Ini juga sangat-sangat perlu diperhatikan. Di era digital saat ini, informasi dapat diakses dengan sangat-sangat mudah. Sayangnya tidak semua informasi yang diberikan itu adalah dampaknya positif, seperti konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai moral dan memengaruhi pola pikir dan perilaku remaja jika tidak disikapi dengan secara bijak. Nah, hadirin yang sangat berbahagia, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah kenakalan remaja ini? Nah, yang pertama saya kasih contohnya itu memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai agama. Agama mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dengan memiliki landasan moral yang kuat, remaja akan mampu mengendalikan diri, mengambil keputusan yang tepat, terus juga menghadapi berbagai godaan di luar sana,
Terus yang kedua itu membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak. Remaja itu membutuhkan tempat untuk bercerita, didengar, mendapatkan arahan. Ketika hubungan keluarga yang harmonis, remaja akan merasa lebih nyaman dan berbagai masalah itu tidak mudah mencari pelarian ke luar-luar yang hal-hal negatif. Terus itu yang ketiga itu memilih lingkungan dan pergaulan yang positif. Teman-teman yang baik akan mengajak kita untuk belajar, berprestasi, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, teman yang buruk dapat menyeret kita dalam berbagai perilaku yang merugikan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengikuti organisasi contohnya, kegiatan olahraga, seni, kegiatan sosial lainnya, ataupun perkembangan keterampilan yang dapat membantu remaja menyalurkan energi dan mengembangkan kreativitasnya ke arah yang positif. Kesibukan yang produktif dan mengurangi peluang untuk terjadi dan terlibat perilaku yang menyimpang. Nah, teman-teman sekalian, sebagai generasi muda, kita ini adalah harapan bangsa. Masa depan Indonesia adalah di tangan kita untuk remaja saat ini. Oleh karena itu, jangan sampai masa muda yang penuh potensi ini justru terbuang oleh kenakalan dan perilaku yang merugikan kalian sendiri. Dan juga mengalami kerugian di lingkungan kalian. Mari kita gunakan masa remaja kita untuk belajar, berkarya, berprestasi, dan membangun karakter yang kuat. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita esok hari. Pilihlah jalan yang benar, menghormati orang tua, guru, dan jadilah pribadi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjauhi segala bentuk kenakalan remaja dan mengisi masa muda dengan kegiatan positif. Dengan kerjasama antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan para remaja itu sendiri, kita dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan siap membangun bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.